Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita mau membuat suatu acara atau suatu pesta, entah itu pesta pernikahan atau pesta ulang tahun, pasti setiap kita berusaha dengan sedemikian rupa untuk kita menyediakan semua yang terbaik. Mulai dari gedungnya, mulai dari makanannya, karena yang kita harapkan bahwa setiap tamu yang kita undang, mereka bisa menikmati suasana, bahkan mereka bisa menikmati apa yang kita sajikan. Pada saat pagi hari ini kita akan melihat suatu kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab, di mana ada sebuah keluarga mereka mengadakan pesta pernikahan. Dan yang terjadi di dalam pesta pernikahan itu, mereka kehabisan anggur. Mari bersama-sama kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, tetapi kita hanya akan membaca di ayatnya yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini adalah cerita tentang bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan ini merupakan mujizat yang pertama yang dibuat oleh Yesus. Tetapi kalau kita melihat yang terjadi di dalam kisah ini, saat acara pernikahan itu berlangsung, yang terjadi adalah mereka kehabisan anggur. Dan tentunya bagi orang Yahudi yang namanya kehabisan anggur, itu merupakan suatu masalah atau aib. Karena itu bisa merusak akan reputasi daripada keluarga. Kalau kita melihat akhir dari kisah ini, keluarga ini akhirnya bisa saya katakan mereka tidak mengalami yang namanya mereka malu di saat mereka membuat pesta ini. Kenapa? Karena Yesus menyatakan mujizatnya di waktu yang tepat. Nah, saat ini kita akan sama-sama melihat apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, bahkan hal yang pertama yang dilakukan oleh Maria ketika tuan rumah di situ kehabisan anggur adalah Maria datang pada pribadi yang tepat. Ketika kita pun diperhadapkan dengan persoalan, biarlah kita juga mau datang kepada pribadi yang tepat. Ketika Maria tahu bahwa yang punya pesta kehabisan anggur, yang Maria lakukan adalah dia datang kepada pribadi yang tepat. Maria nggak langsung pada saat itu datang kepada pemilik pesta, kemudian memberitahukan bahwa mereka kehabisan anggur. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan hal tersebut, Maria mengambil suatu keputusan yang tepat. Di saat kita datang kepada Yesus, kepada pribadi yang tepat, di saat ada pergumulan dan masalah, maka di situ kita akan melihat pertolongan dan karya Tuhan itu berlangsung dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita, dan Dia akan menyatakan mujizat dan kuasanya bagi setiap kita. Dan di saat kita mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan, maka kita pun akan sampai kepada pengalaman Tuhan menyediakan. Ingat, penyediaan Tuhan itu lebih banyak daripada kebutuhan kita. Oleh karena itu, datanglah kepada pribadi yang tepat di saat engkau menghadapi pergumulan, di saat engkau menghadapi tekanan, ataupun di saat engkau mengalami kekurangan, datanglah kepada Yesus. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus pahami akan waktunya Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat, di saat Maria datang pada Yesus dan mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur, maka jawab Yesus kepada Maria saat itu adalah, saatku belum tiba.
Di sini Maria, bahkan kita pun harus bisa memahami akan waktunya Tuhan. Ingat, Tuhan itu lebih tahu kapan waktu yang terbaik, kapan waktu yang tepat untuk menyatakan mujizatnya, untuk menyatakan kuasanya bagi kita ataupun bagi Maria yang ada pada saat itu. Tetapi biarlah setiap kita mau tetap menanti dengan sabar akan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan pernah kita memaksa akan Tuhan. Bahkan kita mengancam Tuhan. Karena itu yang sering dilakukan oleh manusia. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan. Sering memaksa kepada Tuhan. Tuhan, sayanya mau sekarang. Saya mau sekarang mujizat Tuhan terjadi. Kalau enggak, saya enggak mau beribadah lagi. Saya tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Biarlah setiap kehidupan kita mau tetap menanti dengan sabar akan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan akan buat semuanya menjadi indah. Kemudian hal yang ketiga di dalam ayatnya yang kelima, hal yang ketiga adalah taat. Kita butuh yang namanya ketaatan jika kita mau alami mujizat. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8, di situ Yesus menyuruh para pelayan untuk apa? Untuk mengisi tempayan yang sudah kosong, supaya mereka mengisinya dengan air. Dan saat Yesus menyuruh mereka untuk mengisi tempayan itu dengan air, mereka nggak komplain sama Yesus. Mereka nggak protes. Mereka nggak bilang sama Yesus, ini kan tempayan pembasuhan. Yesus, yang kami butuhkan adalah anggur, bukan air. Tidak, saudara. Tetapi dengan penuh ketaatan mereka melakukannya. Bahkan kalau kita melihat di saat tempayan-tempayan itu terisi penuh dengan air, Yesus pun berkata kepada mereka, cedoklah sedikit atau ambillah sedikit dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan saat mereka taat pada setiap perkataan Yesus, maka mereka pun melihat dan alami mujizat. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa anggur itu adalah anggur yang terbaik, yang memiliki kualitas yang paling baik. Sebagai jemaat Tuhan, saat engkau hadapi masalah dan engkau butuh mujizat, datanglah kepada pribadi yang tepat. Dan biarlah kita mau memahami akan waktunya Tuhan. Dan kita mau taat kepada perintahnya Tuhan. Jangan pernah komplain. Jangan banyak tanya sama Tuhan. Tetapi ikutilah jalan-jalannya. Taatlah kepada perintahnya. Maka engkau alami yang namanya mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di setiap musim-musim kehidupan kami. Bahkan di saat kami berada di dalam pergumulan, di saat kami berada di dalam permasalahan, kami percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, di saat sepertinya keadaan tidak baik datang kehidupan kami mau tetap datang kepada Engkau. Karena Engkau adalah pribadi yang tepat di mana tempat kami memohon. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati akan gereja kami. Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala kami, para pelayan-pelayan, staf gembala, para pengerja, diaken-diaken yang ada, bahkan setiap aktivis, semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan di GPDI COTW Temanggung, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan apapun yang disentuh oleh tangan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia juga diberkati oleh Tuhan. Kota Temanggung diberkati oleh Tuhan. Bahkan perjalanan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kemanapun kami pergi dan kami berada, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan,
Kami mau melangkah hari ini bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.